berdasarkan perkembangan terakhir dari sidang panel pertama beberapa hari yang lalu disampaikan oleh Majelis Hakim untuk kepada pemohon, yaitu Bung Muhammad Subhan, sarjana hukum, magister hukum, untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dari materi yang ingin beliau ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dari situ kemudian terima kasih tadi sudah dibacakan sama Nafila Wirahadiningrat terkait posita sama petitum dari uji materi Bung Subhan terkait uji kewarganegaraan dari klan Ba'alwi Yaman dan imigran dari Yaman lainnya. Untuk itu disampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, yang telah memberikan sumbangsih untuk diskusi maupun penyempurnaan dari materi tersebut. Baik, ini sudah hadir Bung Haji Muhammad Subhan untuk menyampaikan update terkini terkait penyempurnaan yang telah beliau lakukan, juga terkait isu-isu yang mungkin menyertai di dalam pengajuan uji materi beliau. Tapi yang jelas, ini alhamdulillah sekali begitu banyak mengalir dukungan dari para elemen putra bangsa kita, dari organisasi pejuang Nusantara, termasuk dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dari Laskar Nusantara, Laskar Mataram, Laskar Dayak, dan lain sebagainya, termasuk dari netizen-netizen umum, para dari Gen Z, mereka-mereka yang terkaget-kaget mengetahui bahwa klan Ba'alwi yang rasis, yang arogan ini ternyata belum terkonfirmasi, belum pernah mengajukan dirinya dan kelompok mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Artinya ini sambutan ini begitu disambut secara luas oleh publik dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, dengan penuh antusiasme. Semoga gelora ini bisa menjadikan bangsa ini pada rule-nya yang jelas. Tanpa hukum maka kehidupan akan menjadi tidak teratur, akan menjadi kacau balau. Semua para filosof sepakat bahwa negara harus ada hukum yang berlaku, dan hukum tidak bisa berlaku tanpa seiring dengan tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah kemudian bangsa ini jangan sampai kemudian terjebak kepada ketidaksetaraan, kepada ketidakadilan, di mana untuk imigran keturunan yang lain, terutama dari etnis Cina, dulu pernah dipaksa, pernah ditekan, dipilih, disuruh untuk memilih menjadi warga negara Indonesia, mengajukan secara resmi atau dipulangkan ke negaranya. Tetapi kemudian kenapa kok etnis imigran dari Yaman kok dibiarkan? Apakah ini negara melakukan pilih kasih, tebang pilih, atau diskriminasi? Mari kita uji nanti di Mahkamah Konstitusi bagaimana jalannya sidang dan keputusan dari para majelis hakim. Untuk itu dipersilakan kepada Bung Muhammad Subhan untuk menyampaikan hasil perbaikan, kemudian diskusi dengan semua pihak dari pakar-pakar hukum yang merapat kepada beliau, yang dengan bersemangat membantu untuk sumbangsi pikiran dan juga isu-isu terkini seputar pengajuan yang beliau lakukan. Silakan Bung Muhammad Subhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku semua, terima kasih atas paling tidak dukungan moral adanya uji materi undang-undang ini. Jadi gini, menurut hakim mahkamah harus diperbaiki beberapa hal, terutama di dalam materi pokoknya, dan kerugian pihak pemohon, kerugian konstitusionalnya apa. Nah, saya uraikan dulu. Kerugian secara konstitusional yang kami alami adalah dengan diikutsertakannya orang bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan undang-undang, itu otomatis saya pemohon
dirugikan. Kenapa? Kita yang warga negara asli, warga negara Indonesia, seharusnya mendapat kesempatan. Tapi kenapa orang lain yang menjadi kesempatan? Itu adalah rugi. Nah, rugi itu dijamin oleh undang-undang, kerugian itu nggak boleh ada. Karena pasal 28 itu sudah menyatakan bahwa yang dapat ikut serta dalam pemerintahan itu hanya warga negara. Sementara orang-orang lain itu yang tidak memiliki pengesahan itu statusnya orang asing atau imigran atau pendatang, apalah itu, bukan warga negara Indonesia. Nah, itu yang saya elaborasi, saya gali banyak lebar, dan saya menukil tentang sistem kewarganegaraan kita menganut azas ius sanguinis atau keturunan darah. Jadi kita boleh mengaku warga negara kalau orang tua kita itu sudah warga negara Indonesia. Jadi yang dimaksud oleh hakim kemarin itu kan menyitir penjelasan. Di situ yang dijelaskan justru hanya warga negara dari bangsa asli Indonesia, yang untuk orang-orang lain tidak ada penjelasannya, artinya final, dia harus dengan pengesahan. Nah, karena pengesahan itu bersifat physically, seperti kita pegang KTP, seperti kita pegang SIM, seperti kita pegang akte lahir, seperti kita punya kakak, itu physically harus ada. Oleh karena itu, pengesahan sebagai warga negara juga harus physically ada bisa dibuktikan. Nah, oleh karena itu, saya minta kepada MK untuk mengubah orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Jadi dirubah itu. Supaya kalau nggak dirubah, kata majelis kemarin, dia bilang sama halnya saya menguji undang-undang dasar, karena pasal 2 undang-undang kewarganegaraan itu bunyinya sama persis. Nah, biar nggak sama persis, maka yang tadinya orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia dirubah menjadi orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Nah, akhirnya saya rubah di situ. Terus dalam petitum juga saya meminta harus dicatatkan di lembaran negara. Nah, ini semua saya lakukan, saya padu-padankan dengan kenyataan yang pernah ada, bahwa orang bangsa lain di Indonesia, baik Arab, Cina, itu harus tunduk pada undang-undang dasar. Mereka itu disebut peranakan, harus mendapat perlakuan yang sama. Semua peranakan harus dianggap sebagai orang bangsa lain. Kenapa disebut peranakan? Itu Mr. Supomo dalam penjelasan UUD 45 yang asli itu bilang peranakan, yang disebut peranakan yaitu orang keturunan. Nah, dia itu bisa atau dapat menjadi warga negara kalau mempunyai pengesahan. Artinya semua orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan, sekarang saya minta bukti pengesahan, harus mengurus pengesahan agar dijadikan warga negara Indonesia. Nah, pengalaman empirik itu terjadi. KPU waktu zaman Anies Baswedan menjadi calon presiden, itu ternyata KPU cuma minta KTP, KK, akte lahir sebagai bukti kewarganegaraannya dia. Itu salah. Kenapa? KTP, KK, akte lahir itu tunduk pada undang-undang kependudukan, sementara pengesahan itu tunduk kepada undang-undang kewarganegaraan. Jadi
kita kurang selektif atau ngawur menurut saya. Mengakui kewarganegaraan seseorang dengan KTP, KK sama itu. Seharusnya pengesahan itu kalau dulu zaman orang tahun 60-an itu namanya SBKRI. Atau nama lain yang sekarang yang sepadan dengan SBKRI, itulah pengesahan. Begitu kira-kira. Baik, tadi saya baca sekilas ada panjenengan memberikan 2 contoh konkret, misalkan terkait naturalisasi para pemain sepak bola yang akhir-akhir ini booming, viral beritanya, dan betul-betul bisa merubah wajah persepak bolaan kita secara instan dari sisi kualitas permainan. Semoga jangka panjang bisa menjadi momentum terkait kebangkitan sepak bola nasional, bahwa dengan pemain-pemain peranakan yang kemudian dinaturalisasi ini minimal bisa membawa kita menuju ke pentas Piala Dunia. Yang kedua bisa menjadikan stimulan atau pelecut atau menjadi pemicu bagi para pemain-pemain putra bangsa asli untuk kemudian bisa meningkatkan prestasinya dan bisa bersaing di tim nasional. Terkait masalah hal tersebut, itu kalau nggak salah Bung Subhan, itu FIFA itu mensyaratkan bahwa mereka yang bisa dinaturalisasi adalah 3 generasi ke atas. Jadi misalkan Kapten Timnas ya, Jai Itses itu punya kakek atau nenek ya yang berdarah pribumi. Tapi karena dia campuran atau peranakan, maka tetap dia harus melakukan proses pengajuan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan itu prosesnya juga karena ini keputusan politik dibantu oleh DPR dan kemudian Kemenpora dan juga menjadi atensi dari kepala negara, akhirnya bisa dipersingkat dan dipercepat. Semacam itu. Artinya untuk menjadi pemain sepak bola saja itu mempunyai proses yang demikian rumit dan panjang dengan administrasi yang lengkap. Terakhir ada 4, Emil Audero, Dean James, terus kemudian siapa lagi ya, Joe Palupesi, siapa lagi itu, ada lagi. Nah itu menyatakan bahwa untuk menjadi warga negara Indonesia ternyata administrasinya sangat banyak dan rumit. Artinya pemain sepak bola saja, sekelas pemain sepak bola yang ini untuk prestasi di bidang sepak bola, khusus olahraga sepak bola, yang ini demikian rumit dan panjang proses pengajuannya, walaupun dibantu oleh keputusan-keputusan politik. Apalagi ini menyangkut masalah kepemimpinan bangsa, masalah menyangkut mengenai masalah aparatur atau pegawai di dalam Republik Indonesia, atau juga menyangkut mengenai masalah kepemimpinan nasional seperti calon presiden, apalagi terkait masalah pertahanan keamanan, baik itu di institusi kepolisian maupun di TNI. Artinya yang bersifat lebih strategis ini juga harus lebih, validasinya juga harus lebih ketat, prosesnya juga harus lebih harus lebih detail seleksinya. Jangan hanya kemudian istilahnya selonong boy saja, mentang-mentang lama tinggal di Indonesia, beranak pinak di Indonesia, terus kemudian megang KTP dan KK Indonesia, kemudian tiba-tiba mereka begitu mudahnya untuk menjadi pejabat publik atau kemudian menjadi ASN misalkan. Nah itu salah satu yang posita yang saya baca tadi dari panjenengan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait mengenai masalah kenapa kok dulu etnis Cina itu disuruh memilih. Bahasanya sebenarnya lebih pada ada pressure ya, ada penekanan. Kalau kemudian mereka tidak mengajukan kewarganegaraan, mereka akan dipulangkan. Begitu. Itu untuk etnis Cina. Kenapa untuk yang etnis dari imigran Yaman ini
itu kok kemudian begitu permisif. Itu positif yang saya baca. Artinya ada studi kasus yang melatar belakangi petitum panjenengan. Begitu. Monggo dijelaskan, Mas Subhan. Gini, iya betul. Karena dalam undang-undang kewarganegaraan itu ada yang dulu-dulu yang sejak merdeka itu sebenarnya mereka ditunggu untuk menjadi warga negara. Bahkan sampai berganti berapa? Ada 5 undang-undang kewarganegaraan. Mereka ditunggu. Warga apa bangsa lain yang ada di Indonesia itu ditunggu untuk menjadi warga negara. Tapi nggak ada juga. Kecuali ya yang banyak orang Cina tadi. Itu pun terjadi pada setelah undang-undang kewarganegaraan tahun 58. Begitu. Nah, orang-orang Arab, menurut dugaan saya ini, dia itu tidak mengakui kemerdekaan kita, maka dia tidak mau menjadi warga negara Indonesia. Itu. Jadi kalau ada klaim dia menjadi pahlawan kemerdekaan, menjadi ikut perang kemerdekaan, itu bohong. Karena gini, mereka itu pengen ikut Belanda supaya dinomor 2-kan terus statusnya sebagai bangsa gitu loh. Jadi orang-orang Arab ini cenderung tidak mengakui kemerdekaan kita. Jadi kalau ada klaim dia yang berjuang, dia yang berdarah-darah, itu bohong. Oke, jadi gini, baik, itu bisa diterima secara akal sehat. Jadi secara logis, kalau kemudian orang-orang bangsa peranakan ini betul-betul ingin ikut kepada Republik Indonesia dan mendukung kemerdekaan, harusnya mereka tanpa disuruh pun, mereka ketika ada seruan, mereka berbondong-bondong untuk mengajukan kewarganegaraan karena ingin menjadi betul-betul 100% warga negara Indonesia. Artinya tidak bercabang-cabang pemikirannya, tidak kemudian punya pikiran mau ikut Belanda atau masih berharap kembali ke negeri leluhurnya, kan begitu. Ternyata kalau nggak salah tahun 1947 dan tahun 1958 dua kali bangsa ini memberi kesempatan mereka, menawarkan mereka, bahkan kemudian menghimbau untuk mengajukan kewarganegaraan, tetapi di 2 kesempatan itu mereka abai. Dan saat inilah kemudian bangsa ini ingin meluruskan sejarahnya, ingin meluruskan status kewarganegaraan mereka, dan menagih janji. Apakah benar engkau memang benar-benar ingin menjadi warga negara Indonesia dan setia kepada Republik ini, setia kepada tanah air ini, dan betul-betul mendukung kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa. Kalau ini kemudian diabaikan lagi, maka kita patut bertanya secara besar, apakah betul mereka betul-betul mencintai negeri ini? Apakah betul-betul mereka ingin menjadi bagian dari kebinekaan kita di negeri ini? Lah, ternyata kemudian dari klan Ba'alwi terutama ya, dari imigran Yaman yang digarisbesarkan sebagai imigran keturunan Arab, walaupun secara genetis DNA mereka bukan orang Arab gitu ya. Itu ternyata mereka melanggengkan suatu supremasi kelas. Mereka ingin memuliakan rasnya di atas ras pribumi Nusantara dengan serangkaian perbudakan spiritual yang berujung kepada kapitalisasi agama, dan ini berbahaya bagi kehidupan kebangsaan ini, berbahaya bagi Pancasila, berbahaya bagi NKRI, berbahaya bagi Bhinneka Tunggal Ika. Dan terima kasih kepada Mas Subhan dan juga seluruh para pejuang Nusantara, para netizen yang masih peduli dan cinta kepada bangsa ini, bahwa ini bukan hal yang biasa-biasa saja, ini bukan hal yang remeh-temeh, tetapi hal yang sangat penting, strategis, krusial bagi kehidupan bangsa ini, tidak saja pada hari ini, tetapi untuk ke depan nanti. Diuji bangsa ini, apakah orang-orang yang tinggal di negeri ini betul-betul tulus ingin menjadi bagian dari keluarga besar dalam konteks warga negara Indonesia itu sendiri. Begitu. Lah, terus kemudian begini Mas Subhan, apakah kemudian adanya seolah-olah ya, dalam tanda kutip, diskriminasi
ketika etnis Cina itu ditekan untuk memilih kewarganegaraan, sementara untuk warga negara Arab diabaikan, apakah ini bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk istilahnya secara logis, secara secara equal ya, untuk bisa menjadi pertimbangan kuat untuk mengabulkan permohonan panjenengan. Kira-kira bagaimana menurut analisa panjenengan? Gini, menurut analisa saya, ini MK wajib mengabulkan. Kenapa? Sudah terjadi semacam itulah diskriminasi antara Arab terutama ya dengan orang-orang Tionghoa ini. Karena nggak boleh negara berlaku begitu, dan itu justru merugikan kita sebagai pribumi. Kenapa? Kesempatan kita bersaing dengan mereka kalah, apalagi mereka yang klan Balawi itu mengaku keturunan Nabi. Udah, kita inferior banget di hadapan mereka. Nah, makanya tolong disebarkan sebuah konklusi yuridis bahwa klan Ba'alawi ini sampai kapanpun dia tidak akan menjadi warga negara Indonesia kecuali Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 di amandemen. Kedua, orang-orang klan Ba'alawi ini mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia dan mendapat pengesahan. Hanya itu. Jadi andai kata nanti permohonan saya tidak dikabulkan, bukan berarti klan Ba'alawi itu bangsa Indonesia, bukan. Tetap dia WNA. Kenapa? Udah terkonfirmasi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang bahwa dia dia adalah dari bangsa lain. Dan dia tidak memiliki pengesahan, maka dia orang asing. Itu, tolong dibantu sebarkan ke masyarakat bahwa sampai kapanpun orang klan Ba'alawi di Indonesia tidak akan menjadi warga negara Indonesia kecuali Undang-Undang Dasar pasal 26 ayat 1 di amandemen. Kedua, kecualinya juga mereka klan Ba'alawi mengurus kewarganegaraannya sehingga mendapat bukti pengesahan dari negara sebagai warga negara Indonesia. Itu. Oke, baik. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, itu konklusi hukum yang harus kita sebarluaskan. No viral, no justice. Bahwa selamanya klan Ba'alawi yang rasis, yang mengaku cucu Nabi, yang sementara ini jelas-jelas terindikasi dan belum meminta maaf bahwa mereka membelokkan sejarah bangsa, memalsukan makam, dan lain sebagainya, ini sampai kapanpun bukan warga negara Indonesia, kecuali dua hal. Yang pertama, bahwa pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen tentang definisi kewarganegaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa menjadi warga negara ketika mereka benar-benar berproses mengajukan dirinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Tanpa dua hal itu, apapun yang terjadi hingga langit runtuh sekalipun, klan Ba'alawi bukan warga negara Indonesia. Oke, itu konklusi hukum yang jelas, dan mari kita sebarluaskan kepada seluruh anak bangsa, kepada seluruh elemen, kepada seluruh pribumi Nusantara maupun keturunan non-pri peranakan termasuk dari etnis Cina dan lain sebagainya yang mereka terbukti telah mengajukan kewarganegaraan. Artinya mereka juga berhak mempertanyakan, kenapa kok kami dulu dipaksa disuruh milih